pemirsa di rumah, kami sekarang berada di lokasi tanaman toga yang insya Allah tanaman ini akan kami racik menjadi satu ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit masyarakat yang insya Allah tidak akan membuang masalah keuangan atau dana, karena ini tanaman yang ada di sekitar kita. Ini adalah pohon urip, insya Allah sebentar kami akan racik menjadi satu obat ramuan tradisional. Ini adalah pohon serai, juga kami akan racik menjadi ramuan tradisional. Dan ini adalah kunyit, untuk kami racik juga menjadi ramuan tradisional. Dan ini adalah daun kelor. Sekarang ini kami berada di lokasinya. Insya Allah akan kami racik juga menjadi satu ramuan tradisional. Ini adalah pohon balacai. Untuk juga kami ramu sebentar menjadi ramuan tradisional. Dan ini adalah balacai merah yang insya Allah juga kami akan racik menjadi ramuan tradisional. Dan ini adalah tanaman toga, yaitu temulawak kuning dan temulawak putih. Insya Allah akan kami racik juga untuk menjadi ramuan tradisional sebentar. Ini adalah pohon jeruk nipis yang insya Allah akan juga kami ramu menjadi ramuan tradisional untuk mengatasi kembung perut anak-anak atau bayi. Kebetulan tanaman ini berada di halaman kami sendiri, sehingga dokumentasinya dapat kami ambil karena ini memang ada di sekitar kami, sehingga kami racik untuk menjadi obat, dan ini sangat besar khasiatnya. Ada di tanaman toga yaitu pandan wangi, insya Allah akan kami racik nanti menjadi ramuan tradisional. Dan ini memang yang ada di kebun sekitar daripada rumah, dan ini adalah tanaman toga. Alhamdulillah, ini adalah tanaman toga, yaitu tanaman jahe juga yang ada di sekitaran rumah kami, yang insya Allah sebentar nanti akan kami racik menjadi ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit masyarakat. Dan ini adalah satu penekanan daripada pengeluaran bagi rumah tangga kita, karena kita menggunakan obat-obatan atau racikan tradisional yang sekarang ini lagi disosialisasikan kepada masyarakat. Insya Allah sebentar nanti kami akan praktekkan dan kami demo di depan para pemirsa atau masyarakat setempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dapat mendapati undangan saya dalam rangka menyaksikan yaitu demo meracik obat tradisional yang ada di sekitaran rumah kita. Yang tadinya ibu-ibu ketahui bahwa tanaman-tanaman yang ada di dekat rumah itu hanya berupa pagar, tanaman hias, bunga-bunga, sebenarnya adalah obat. Karena masyarakat belum tahu, maka hari ini akan saya praktekkan, saya demokan, saya sosialisasikan agar ibu-ibu bisa menekan pengeluaran dalam rumah tangga, tidak lagi ke apotek, tidak lagi membeli obat-obatan Paramex karena ibu-ibu sudah tahu meracik bahwa obat-obatan yang ada di sekitar rumah itu berupa tanaman-tanaman itu adalah obat. Tapi kan masyarakat belum tahu, betul tidak? Betul. Sekarang ada bayi, ada orang dewasa, ada lansia. Hari ini saya akan meracik beberapa obat, yaitu kami mulai dari obat daun kelor. Ibu-ibu ini tahu daun kelor ya? Khasiatnya mengandung obat. Antara lain ini adalah untuk bayi adalah obat asma atau hosa. Ini caranya ibu-ibu, kita ambil daun kelor ini kan sudah bersih, sudah steril, dicuci. Kemudian kita ambil beberapa helai, caranya seperti ini. Ini kan hanya demo ya, ibu-ibu nanti yang bikin yang lebih banyak di rumah. Kemudian kita taruhkan air. Karena supaya kita steril, karena kadang tangan kita itu kan biasanya kotor. Kita pakai pos tangan seperti ini agar supaya dia terhindar dari bakteri. Seperti begini.
Kemudian kita ojo, bahasa Jimei ojo. Nanti ngatoli gumu, gumu. Aku bahasa oge jemu-jemu. Nah, begini. Kemudian kita ambil garam sedikit, sesuai dengan rasanya. Yang penting dia ada rasa garam sedikit. Kita ambil, kemudian dibikin begini. Setelah sudah jadi begini, kita buang ampasnya. Kemudian kita saring. Kita saring ini ke gelas. Saring ini. Baru kita taruh di sendok. Ini kelor ya. Baru berikan kepada anak. 1 kali minum 1 sendok, tapi 3 kali 1 hari. Insya Allah dengan pertolongan Allah, ini kan cuma perantara. Semua itu atas izin Allah. Pasti itu akan berubah dia punya asma atau hosanya. Kemudian ampasnya ini kita kasihkan lagi garam sedikit. Baru diusap pada dada anak yang tadinya hosa, yang biasa naik turun napasnya tidak teratur, dibikin seperti ini, bukan baju ya. Dibikin begini sampai ke belakang, sampai panas. Biasanya dia itu muntah ada lendirnya, dan ini kami sudah lakukan pada cucu saya sendiri, sehingga saya praktikkan pada hari ini. Ibu-ibu sudah paham? Sudah. Ini kalau bukan cuma untuk dimasak, taruh pisang, taruh apa, tidak, adalah obat. Nah sekarang ini sangat diwajibkan untuk PKK. Biasa dibikin kue, agar-agar apa sekarang. Nah, lagi ngetren itu mengolah bahan yang ada di sekitaran kita. Oke ibu-ibu, kita beralih ke resep yang lain. Sekarang mengatasi demam. Seperti kita baru-baru ini panas dingin, rasanya badan macam tajam semua tulang-tulang karena ada corona. Alhamdulillah bahkan pernah kami bikin belangan besar dibagi-bagi kepada tetangga diminum. Bahannya adalah pandan wangi, rica Jawa. Ini namanya kopi jahe rempah-rempah. Dia beda dengan serba. Serba dia kan gula merah saja, pakai susu, pakai ini ya. Nah kalau ini pakai rica Jawa, pakai temulawak putih, pakai temulawak kuning, terus jahe, serai, ketumbar, bawang putih, rica Jawa, kemudian pala, kemudian cingke. Ini dicampur menjadi 3 liter air menjadi 2 liter, berarti 1 liternya hilang. Kita racik gulanya, kalau 3 liter air segini ya. Kemudian hanya untuk gula. Kalau untuk rempah-rempah dia tidak mengikat sesuai rasanya. Ini gulanya jangan terlalu manis, nanti lagi kita batuk. Kelebihan gula lagi kena diabetes. Jadi gulanya itu adalah 20 gram. Gram itu kan dia 1 ons. Nah, kemudian untuk bawang putihnya 3 liter air, ambil 3 siung bawang putih, karena ini Bu untuk pemanas badan, penghangat badan. Bawang putih kita ambil dari rica Jawa ini 20 biji. Kita ambil pala ini dimemar-memar saja, memar, kemudian kita taruh di belangan. Ini tidak perlu di blender, dimemar-memar saja. Jahenya juga seperti itu, kayu manisnya dipatah-patah saja, baru taruh di belangan. Untuk temulawanya juga begitu, seperti itu, dimemar-memar saja. Baru taruh cingkenya. Ini cingke, karena cingke jauh pohonnya, mungkin bisa dipoto jauh-jauh saja. Jadi kebetulan ada kami juga. Nah, inilah. Kemudian kita masak. Sekarang kita racik bahannya. Kita racik bahannya di sini.
Kita ambil gula merah seperti ini. Kita ambil temulawak seperti ini. Kita ambil temulawak kuning, yang tadi temulawak putih ya, seperti ini. Kita ambil rica Jawa, biar rica Jawanya tidak usah ditumbuk, nanti kepedisan. Kita ambil ketumbar, kita ambil bawang putih 3 siung ini. Kemudian kita iris-iris, karena misalnya kita kalau ibu-ibu mau kesememar-memar boleh, pukul-pukul boleh seperti ini. Kemudian kayu manis 3 potong yang besar. Kemudian jahenya juga seperti ini, karena ini kan kalau dibikin begini anak-anak bisa minum, anak-anak bisa minum seperti ini. Kemudian kita ambil daun pandan. Daun pandannya dipotong-potong, dicuci dulu ya, kasih bersih. Kemudian serainya kita pukul-pukul saja atau dibikin begini. Ini jadi bukan cuma ikan, rempah-rempah itu adalah sangat berguna. Kemudian berikan dia cingke. Cingke, setelah itu kita masak. Masak di sini. Di sini. Sekarang kita masak sekitaran 5 menit. Karena ramuan ini sudah kita bikin, bagusnya kita pakai belangan tanah. Karena belangan tanah ini adalah terbuat dari tanah, kemudian dia ala-ala tradisional. Kalau orang dulu memasak, kita saring di gelas seperti ini. Ini untuk mengatasi demam, panas dingin, biasanya meriang, tidak menentu perasaan. Seperti kita baru-baru ini alami, ibu-ibu mungkin pernah bikin. Ini dia namanya kopi jahe rempah-rempah ini. Jadi kemudian setelah itu, kalau ada yang mau mencoba, resep yang ketiga, ibu-ibu tahu ini adalah mengatasi anak-anak pada waktu lahir biasanya keminum air ketuban. Ibu-ibu pernah lihat? Biasanya susah tidur, kembung perut, muntah-muntah, kesian anak itu. Apa ya, kan namanya anak masih bayi tidak tahu bicara, kita kesian melihatnya. Jadi ini adalah batang atau kayu urip. Kita tahu kan kayu urip ini hanya untuk pagar. Bahasa Bugis ini daun pasili, bahasa toli-toli daun tabang. Nah, untuk pagar. Ini batangnya dia seperti tebu. Tadi sudah disorting. Jadi diambil batangnya ini 44 penyakit dari dalam rahim. Bahasa toli-toli itu cekukan, pundae. Ini obatnya. Kalau anak-anak baru lahir dapat minum ini pertama, saya sudah terapkan ke cucu-cucuku, ke kemanakan kos di saat saya membantu mereka lahir. Ini tidak akan kita dihinggapi penyakit-penyakit yang awalnya dari dalam rahim, bersih kulit, kemudian paru-parunya. Karena kenapa? Biasa kalau dapat minum air ketuban itu anak-anak jadi hosa. Hosanya itu dia bawa sampai tua, sampai dia modelnya membungkuk seperti begini. Jadi caranya ini dibelah, dicuci bersih toh Bu. Dibelah dua, kan ini isinya seperti tebu. Rasanya ini pakat asam manis. Kalau namanya yang pakat, kalau kena itu batuk pasti dia hilang. Kemudian diserut seperti ini. Diserut begini. Ini. Ya cuma ini kan kita praktek Bu ya. Nanti Ibu praktekkan ini. Setelah diserut, ini bukan ini yang saya praktekkan Bu, yang saya sudah praktekkan ke orang-orang. Ini kalau sudah ini sudah selesai, steril. Ini kain yang steril. Jangan kita ambil barangkali jilbab apa yang kotor, ambil yang penting itu anak dapat minum
ini yang dicekok. Kalau bahasa toli-toli ini Bu popog. Taruh di sini. Berikan gula madu. Gula madu secukupnya, ditetes seperti ini. Baru kita ambil lagi, taruhkan di kain kasak yang steril, yang bersih. Madu ini, sedangkan dalam Al-Quran ada bahwa madu itu adalah obat. Dari semua sari tumbuh-tumbuhan ada di madu ini. Ada di madu ini. Kita campur, kemudian kita ambil seperti begini. Ambil anak-anak bayi, kemudian dicekupkan sama dia, dikasih minum seperti ini. Nah, setelah itu insya Allah dengan pertolongan Allah, kalau anak itu punya air ketuban di dalam perutnya yang membuat muntah dia itu lebar-lebar seperti putih telur goreng. Kalau dia tidak keluar muntahnya, biasa dia buang air besar, lebar-lebar, nanti diperiksa. Itulah air ketuban, biasa sepotong kuning-kuning. Dan itu akibatnya bagi anak, akan membuat dia jadi asma sampai tua. Dia biasa kalau tidak cepat terantisipasi. Ini sangat besar khasiatnya. Kemudian untuk anak-anak dan orang dewasa, di sini ada batuk berdahak. Biasa batuk berdahak itu kan sulit, kita orang dewasa saja sulit. Tapi di sekitar kita itu ada obat itu, tapi kita tidak tahu memanfaatkan. Jadi ini adalah kencur. Kencur kita ambil 5 potong akar. Ini bijinya ya, akarnya, umbi-umbinya ini. Kemudian 1 ruas begini kunyit mentah, kunyit kecil. Ini kelapanya. Kenapa pakai kelapa? Karena ini kami sudah bikin, kan ini dahak butuh dia longgar supaya dia keluar. Kita pakai santan kelapa. Kelapanya ini dibakar. Dibakar seperti begini, diambil di kompor, dibakar, dikasih panas supaya santan di dalam kelapa itu dia masak. Nah, setelah dimasak, kita kembali, baru kita parut. Kita parut, kita taruh di piring yang bersih. Seperti begini. Kita parut. Ini yang sudah dibakar ya, bukan dibakar sampai gosong. Supaya santannya ini kan kalau kena api masak ini, masak. Nah, kemudian kita parut begini. Ibu-ibu semua tahu ini rumah tangga parut. Seperti begini. Kita tumbuk yang kita sudah racik ini, kita campur dengan kelapa ini, ya punya, baru kita ramas. Ini yang sudah ada kencurnya, ada kelapanya, ada dia punya kunyit. Boleh dipraktek ibu-ibu sama orang dewasa. Setelah itu kita saring obatnya, kita saring lagi, kita saring. Ini adalah supaya kita tidak ramas dengan tangan, kita isi di sini. Kalau ibu-ibu tidak punya yang begini ya pakai tangan saja. Begini, karena ini kan dia keluar semua santannya. Kita pakai kemudian kita tekan seperti begini. Ini sudah. Kemudian kita tuang. Ini sudah hasilnya. Tadi selesai ini baru kita minum. Diminum 3 kali sehari. 3 kali sehari. Ukurannya dia setengah gelas. Jadi kelapanya bukan mentah Bu ya. Habis kita sterilkan dan baru dikasih panas. Karena khasiatnya ini karena dia masak santannya tanpa kita masak. Kita minum. Sekarang
kita meracik lagi untuk kembung perut anak-anak atau bayi. Ibu-ibu pernah merasakan anak-anak masih kecil itu tidak tahu menangis, meraung-raung, tidak tahu apanya sakit, toki ke sana perutnya gembung, baru napasnya kurang tidak fit, dia punya napas itu tidak bagus, duduk gelisah, makan tidak bisa. Untuk mengatasi kalau ini obat kembung ini sudah mentradisi bagi kami orang toli-toli, tapi kayaknya kalau anak-anak sekarang itu sudah kurang mengetahui yang begini. Rata-rata orang minyak tawon, minyak kayu putih. Ini ada daun balacai. Ini daun balacai warna hijau. Kita ambil. Kemudian daun sirih. Daun sirih ini kan dia panas, agak kepedisan. Kemudian ini daun balacai warna merah yang bisa di tepi jalan, kita bilang bukan yang berkhasiat. Kemudian ini bawang merah. Kenapa bawang merah ini kita manfaatkan? Karena bawang merah ini kan panas. Sementara anak yang tadi gembung perutnya itu masuk dingin di perutnya, sehingga nanti dia setelah kita berikan ini ramuan ini untuk olesan di perut. Ini setelah kita bikin begini, jemu-jemu begini ya. Tadi racik-racik begini dia di sini. Kemudian kita berikan, jangan Bu taruh di piring ya, dia posisinya di telapak tangan terus. Posisinya sini. Sudah, baru kita iris lemon nipis. Lemon nipis ini Bu sangat besar kegunaannya, karena ini apabila dia ketemu dengan bawang dengan kapur sirih, maka dia timbul dia punya panasnya itu semakin meningkat, dia semakin bagus panasnya. Karena tadinya anak itu gembung karena masuk dingin, bisa salah makan. Jadi kita ambil satu iris jeruk, tadinya ini posisi di telapak tangan. Sudah, ini alat bahannya. Kemudian kita ambil kapur sirih. Kita ambil kapur sirih secuil, taruh di sini. Diojol lagi sampai remuk. Beri dia kapur sirih. Beri kapur sirih. Ini Bu, Ibu boleh lihat, ini mendidih dia, panas. Nah, ketemu dengan bawang merah. Selesai itu dilanjut sampai dia halus. Sekarang kita praktekkan kepada cucunya si Ibu Ramla. Kebetulan beliau ini dipakai 4. Sebarin. Posisinya anak dari perut dioles, kemudian anak itu dikasih palaka lagi dari belakang. Nih, seperti begini Bu ya. Dioles sini di perutnya, kemudian belakangnya lagi. Nah, seperti begini Bu ya. Ke pinggang, ke samping. Kalau dia masih bayi, beri dia gurita kembali. Kalau dia sudah besar begini, dipakaikan pos dalam. Kemudian dia kalau sudah tidur, biasanya dia itu Bu muntah. Muntah, baru lega pernapasannya, berarti hawa dingin yang tadi membuat dia gembung atau salah makan sudah hilang. Jadi ibu-ibu sekalian, tidak ada yang hamil, ada yang ada cucu, ada yang ada anak. Jadi tidak perlu lagi kita ke apotek, tidak perlu lagi kita coba dulu meracik sendiri yang ada di sekitaran kita. Karena itulah gunanya kita harus mengikuti PKK. Di situ banyak pengetahuan yang kita dapat tentang obat-obatan. Karena kalau orang dulu taunya itu obat-obatan itu hanya untuk pagar, bunga, hanya untuk sayur, padahal bermanfaat bagi kita. Itulah, jadi ibu-ibu saya sarankan kalau ada sosialisasi seperti ini, tolong ibu-ibu ikuti, jangan dipandang enteng. Karena PKK itu sudah di situ semua ilmu untuk ibu-ibu, bermanfaat bagi rumah tangga ibu-ibu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, apa yang dapat kami tayangkan, kami demokan, peragakan depan ibu-ibu. Semua ini berada di sekitaran ibu. Semua ini ada di halaman ibu-ibu ini? Ada? Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan
atas izin Allah pertemuan kita ini bermanfaat dan ibu dapat meracik di saat ibu punya anak-anak sakit, suaminya ibu-ibu demam, anak-anaknya kurang makan, kurang nafsu makan. Tolong dibikinkan obat ini dulu. Kalau sudah tidak ada jalan lainnya, kita juga bisa memeriksakan diri ke dokter anak-anak karena anak obat tradisional. Mudah-mudahan dapat disampaikan ke keluarga-keluarga sekitarnya, kemudian diharapkan praktek demikian apa yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan obat Hebat. racikan obat Hebat. racikan ibu-ibu kader Hebat. Insya Allah Allah meridai pertemuan kita. Kami